Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum fa innal karamatul aulad satrun minan nar. Wa qala alaihi salatu wasallam, auladul hadir minan nar wal aqadu ma'ahum bara'atun minan nar. Sadaqallahu alim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barokah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat iman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat iman dan Islam tersebut dan juga nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka takarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amaliyah solehah yang insyaallah amaliyah solehah nanti akan menjadi syafaat atau penolong kita di akhirat. Allahumma amin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah dan juga yang Allah muliakan, pada pagi yang barokah ini kita akan sama-sama mengkaji beberapa hadis Rasulullah SAW tentang anak. Jadi anak adalah salah satu ujian dan juga salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dikaruniain anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mensyukurinya dan juga harus bisa menjadikan itu sebagai wahana atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita belum dikaruniain anak, kita harus bersabar. Karena anak adalah ujian, anak adalah barometer untuk melihat bagaimana keimanan kita. Maka belum hadirnya anak dalam keluarga kita, itu harus kita sikapin dengan sabar, harus kita sikapin dengan ikhlas, harus kita sikapin dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis panjangnya, beliau memberikan sebuah wasiat atau sebuah nasihat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyiral muslimin, man razaqallahu ta'ala biwaladin fa'alahi fi ta'adabihi wa ta'limihi fa inna man 'alima waladihi wa adabihi wa razaqallahu ta'ala saf'atahu wa man taraka waladil jahilan kana kullu dzambin 'amalu 'alaihi kadzabu fi riyadus shalihin. Jadi hadis Rasulullah SAW ini mewanti-wanti kita sebagai umat Rasulullah SAW ketika kita diamanahin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Rasulullah SAW memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah wanti-wanti bahwa dalam hadisnya, ya ma'asyiral muslimin, ya kaum muslimin. Jadi umat Rasulullah SAW, beliau memanggilnya semuanya, ya ma'asyiral muslimin, hai semua orang-orang Islam. Man razaqallahu ta'ala bi waladi fa'alahi bi ta'adabi wa ta'limihi fa inna man 'alima waladihi wa adabi wa razaqallahu ta'ala safa'atuhu wa man taraka waladil jahilan kana kullu dzambin amalu 'alaihi kadza fi riyadus shalihin. Rasulullah SAW mewanti-wanti, ya ma'asyiral muslimin, man razaqallahu ta'ala bi waladi, barang siapa di antara kamu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, fa'alahi bi ta'adabi, maka wajib atasmu untuk mengajarkan adab. Jadi adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus wajib kita sebagai orang tua mengajarkannya. Karena itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Fa'alahi bi ta'adabi wa ta'limihi, dan kemudian mengajarkannya, mengajarkan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW
mengajarkan agar kita memberikan pendidikan kepada anak kita. Fa inna man 'alima waladihi wa dabihi wa razaqahu Allah ta'ala safa'atuh. Karena apa? Li'anna idza ta'allama hadzal walad, ketika kita mendidik anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan apa aja? Yang pertama adalah hubbun nabiyikum, qiraatul Quran. Nah, belajar bagaimana membaca Al-Quran, kemudian mengerti dan juga mencintai keluarga Rasulullah SAW, dan pendidikan-pendidikan agama yang baik lainnya, pendidikan-pendidikan akhlak dan adab. Kata Rasulullah SAW, apa? Man alima waladihi wa dabihi razaqallahu ta'ala safa'atuhu. Ketika kita memberikan pendidikan, memberikan sebuah pelajaran tentang adab, baik buruk, kemudian kita sopan santun kepada orang tua, kepada teman, kepada guru, kepada ustadznya, kemudian kepada tetangga-tetangganya, kepada nenek kakeknya, kepada mbah-mbahnya. Nah gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Man 'alima waladihi wa adabihi razaqallahu ta'ala safa'atuhu. Maka Allah akan memberikan syafaat daripada si anak ini. Jadi inilah karomah daripada anak-anak yang diamanahkan kepada kita. Dia bisa memberikan pertolongan kita kelak di akhirat. Wa razaqallahu ta'ala safa'atuhu. Jadi Allah SWT akan memberikan pertolongannya lewat fadilah atau keutamaan ketika kita mendidik anak kita. Jadi gitu. Jadi pada bab ini yang kita pelajari adalah keutamaan bagaimana mendidik dan juga mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Al-babu tsani wal salusuna bi fadilati tarbiyatul aulad. Pada bab ini Rasulullah SAW memberikan sebuah targhib, sebuah penyemangat bahwa ketika kita mempelajari kemudian mengajarkan anak-anak kita adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, mengajarkan ibadah, mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan perbuatan-perbuatan baik lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada orang tuanya, yaitu apa? Pertolongan Allah lewat anaknya ini. Nanti di akhirat seperti itu. Wa razaqallahu ta'ala safa'atu wa man tarakal waladil jahilan kana kulil dzanbin amalihi alaihi kaza fi riyadus shalihin. Nah, yang lebih celakanya lagi, yang lebih tidak menguntungkan bagi orang tua, ketika kita meninggalkan mengajarkan anak adab dan mengajarkan anak agama dan mengajarkan anak sopan santun dan perbuatan-perbuatan baik lainnya, kemudian mengajarkan anak untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, apalagi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Man tarakal waladihil jahilan kana kullu dzambin ka'amaluhu alaihi kadza fi riyadus shalihin. Ketika seorang tua meninggalkan mendidik anak, mengajarinya, kemudian juga mengarahkannya untuk hal-hal yang kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Karena kulin dzambin amalihi alaihi kadza fi riyadus shalihin. Maka man taraka waladihi jahilan karena kulin dzambin amalihi alaihi kadza fi riyadus shalihin. Maka dosa si anak ketika dia melakukan perbuatan karena ketidaktahuan, karena orang tua meninggalkan usaha-usaha untuk mendidik, mengarahkan, maka bakana kulil dzambin amali alaihi. Maka dosa daripada si anak ini karena kejahilannya, karena kebodohannya akan ditanggung oleh orang tuanya. Jadi ini beratnya ketika kita diamanain anak. Jadi ketika kita diamanain anak, ketika kita meninggalkan anak dalam keadaan jahil. Jahil itu adalah bodoh, baik kebodohan dalam adab, kebodohan dalam ilmu-ilmu agama, apalagi kebodohan dalam ibadah, yang terlebih utama adalah itu. Maka apa? Karena kulal dzambin amalihi alaihi kadza fi riyadus shalihin. Orang tua ini akan menanggung dosa-dosa dari kebodohan si anak ini. Nah ini, jadi ini beratnya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, kekuatan dan juga keikhlasan menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak.
Bagaimanapun putra-putri kita harus mencoba menjalankan amanah tersebut. Kemudian juga apa? Mengarahkannya sebagai tabungan sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Jadi gitu ya. Ya ma'asyaral muslimin, man razaqallahu ta'ala wa waladil fa'alahi bita'adabi wa ta'limihi. Fa inna man 'alima waladihi wa adabi razaqallahu ta'ala safa'atuhu. Wa man tarakal waladil jahilan kana kullu dzambin 'amalihi 'alaihi kadza firalus sholihin. Ya ma'asyaral muslimin, barang siapa dianugerahin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, fa'alaihi, maka wajib atasmu mengajarkan apa? Fa'alaihi bi ta'adabi wa ta'limihi, mengajarkan adab dan juga mengajarkan ilmu agama terlebih dan juga hal-hal kebaikan lainnya. Karena apa? Fa inna man 'alima waladihi wa adabi razaqallahu ta'ala bi safa'ati. Jadi ketika kita mendidik anak, mengajarkan anak adab, mengajarkan anak-anak kita dengan ilmu-ilmu agama, mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat daripada anak tersebut. Kemudian waman tarakal waladil jahilan karena kulli dzambin amalihi alaihi kadza firiyadus sholihin. Barang siapa meninggalkan anak dalam keadaan bodoh setelah dia tidak mendidiknya, karena dia tidak mendidiknya, dia tidak mengajarkannya, dia tidak mengarahkannya, karena kulli dzambin amalihi alaihi kadza firiyadus sholihin, maka orang tua ini akan menanggung dosa-dosa daripada perbuatan si anak karena dia telah meninggalkan mendidik putra-putrinya tadi. Jadi hati-hati. Nah itu. Jadi kita akan mendapatkan manfaat dan juga mendapatkan mudarat ketika kita meninggalkan mengajarkan anak. Ketika kita mengajarkan mereka dengan ilmu agama, ibadah, kemudian mengajarkan adab-adab kebaikan, maka kita akan mendapatkan pertolongannya kelak di akhirat. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti di yaumil akhirah. Dan yang lebih beratnya lagi, ketika kita meninggalkan mendidik putra-putri kita akan mendapatkan dosa daripada perbuatan si anak karena kejahilannya tadi. Maka ketika orang tua tidak mengajarkan putra-putrinya sholat, kemudian si anak ini kemudian bodoh, artinya dia diadak-adau, kemudian sholatnya salah, kemudian perbuatannya nggak benar, maka orang tua yang mendapatkan dosa-dosanya gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna amwalakum wa auladakum fitnah. Faman yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hartamu dan anakmu itu adalah ujian bagimu. Wan man yaf'al dzikrillah fa ulaika humul khasirun. Barang siapa tadi menjadikan anak dan juga harta yang telah diamanahkan kepada kita itu lupa berzikir, dalam makna yang lebih luas lupa mendidik putra-putri kita, lupa mengarahkan untuk amalia ibadah, faulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah itu. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang selanjutnya, qala Nabi alaihi salatu wasallam, akrimu auladakum fa inna karamatul aulad satru minan nar. Wa qala alaihi salatu wasallam, al-auladil hizzu minan nar wa aqallu ma'ahum bara'atu minan nar wa karamatuhum zawaja 'ala sirat wa qala alaihi salatu wasallam. Nah ini yang lebih penting lagi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Muliakanlah anak-anak yang telah diamanahkan Allah kepada kita. Muliakanlah amanah Allah Subhanahu wa taala yang berupa anak di dalam kehidupan kita. Jadi kita usahakan untuk tidak menghinakan anak-anak kita. Kita harus memuliakan mereka. Karena apa? Akrimu auladakum fa innal karamatul aulad satru minan nar. Karena sesungguhnya memuliakan anak itu mempunyai karomah. Itu mempunyai sebuah keberkahan apa? Bahwa satru minan nar. Jadi memuliakan anak kita yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW, itu fadilahnya adalah satru minanar. Satrun itu adalah penghalang dari azab neraka. Jadi gitu. Penghalang dari azab neraka ini tidak hanya kita maknai secara hakiki, tetapi bisa kita maknai secara majazi. Kalau
neraka itu kan identik dengan sebuah tempat yang tidak menyenangkan, sebuah tempat yang tidak menyaman, sebuah tempat yang di dalamnya ada rasa takut, ada hiruk pikuk. Maka kalau kita maknain secara makna majazi bahwa memuliakan anak di dalam keluarga kita itu akan menghadirkan suasana surga, menjauhkan dari suasana neraka. Jadi itu, suasana surga itu apa? Suasana surga salah satunya adalah ketentraman, kenyamanan, kemudian ketenangan. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita meninggalkan memuliakan anak sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulullah SAW, maka apa? Kita akan mendapatkan suasana-suasana neraka dalam kehidupan kita ketika kita meninggalkan memuliakan putra-putri kita. Gitu. Fa inal karamatul aulad satru minan nar. Wa qala alaihi salatu wasallam al auladul hirzu minan nar. Sesungguhnya putra-putri kita itu adalah hirzu minan nar. Dia itu adalah sama, maknanya adalah identik dengan satru, yaitu adalah pencegah atau penutup atau penghalang. Nah itu. Jadi maknanya itu. Selain kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka hadirnya anak dalam kehidupan kita, dia adalah juga hakikatnya adalah bermanfaat bagi kita. Tetapi ketika kita dikaruniai anak, kemudian kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari ajaran Rasulullah SAW, kita lupa mendidik putra-putri kita dengan pendidikan agama. Kemudian apalagi kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, malah malas ibadah, malah menjauh dari memakmurkan masjid dan musola, malah menjauh dari pengajian, malah menjauh dari membaca Al-Quran. Apa hakikatnya? Hakikatnya faulaika humul khasirun. Itu termasuk orang-orang yang merugi. Karena apa tadi? Bahwa harta dan anak itu adalah ujian keimanan kita. Begitu. Innal auladakum hirzu minan nar wa akalu ma'ahum baru'atu minan nar. Nah ini yang terkadang jarang kita lakukan. Jarang kita sama-sama coba dalam kehidupan berkeluarga, bahwa sesungguhnya wa akalu ma'auladakum fa'inal baru'atu minan nar. Makan bersama-sama dengan anak, satu nampan, satu piring, kemudian makan bareng-bareng. Fawa baru'atu minan nar, itu adalah sama tadi, menjauhkan dari api neraka, menjauhkan dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan dalam keluarga tersebut. Jadi itu. Jadi hakikatnya ketika kita makan bareng-bareng keluarga, makan bareng-bareng dengan anak-anak kita, itu hakikatnya kita menciptakan surga dalam kehidupan kita. Kita menciptakan suasana surga dalam kehidupan kita berkeluarga. Dan bahwa makan bersama mereka itu sesungguhnya menjauhkan keluarga tersebut dari api neraka, dari suasana neraka hadir di dalam keluarga tersebut. Nah gitu. Jadi intinya itu. Allah SWT firman bahwa ya ayyuhalladzina amanu inna amwalakum wa auladakum fitnah. Faman yaf'al faulaika humul khasirun. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Di dalam ayat lain Allah SWT mengabarkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya kaum muslimin, janganlah hartamu dan anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu menjauhkan dirimu, membuat dirimu lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna zikir sini banyak. Makna zikir tidak hanya mengucap kalimat-kalimat zikir, tetapi makna zikir yang lebih luas adalah makna bagaimana hati kita, hubungan hati kita. Ketika kita menjauh dari Allah SWT, hakikatnya kita tidak berzikir kepada Allah SWT. Nah, ketika kita dikaruniain anak, kita dikaruniain harta, kita diamanahkan harta, kemudian kita malah menjauh dari Allah SWT, itu hakikatnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Nah gitu. Bahwa man akramal auladi akramahu ta'ala fil jannah. Barang siapa memuliakan anak-anak kita, maka sesungguhnya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi sedikit pada pembahasan pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana mengelola keluarga dengan
memuliakan dengan mendidik putra-putri kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hakikatnya dalam pembahasan pagi hari ini bahwa ketika kita dikaruniai anak, bersyukurlah. Ketika kita dikaruniai anak, hakikatnya itu adalah ujian. Kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika kita belum dikaruniai anak, itu adalah ujian keimanan kita. Kita harus nuzul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikhtiar semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita bersama. Nah, itulah jamaah kaum muslimin rahimahullah. Maka di akhir pembahasan ini kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa memberikan syafaat kita di yaumil akhirat kelak, anak-anak yang selalu mendirikan sholat. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita. Akhirul kalam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.